Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 3, tema 7, subtema 1. Perkembangan teknologi produksi pangan. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur. Sayur mayur berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Subtema 1, pembelajaran 1. Ayo bernyanyi. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Rotiku, karya A.T. Mahmud. Rotiku persegi 4. Kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Menyanyikan lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada tiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ayo bernyanyi, cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Pengolahan hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu, bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ayo, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan.
Apa arti pangan? Artinya pangan itu adalah makanan. Makanan ya. Terus apa hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Apakah dapat bertahan lama? Tidak, karena perlu diolah. Kalau tidak diolah dengan teknologi, maka cepat membusuk. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Kacang, tahu, tempe, dan kecap. Tahu, tempe, dan kecap. Apa manfaat dari teknologi pangan? Dapat membuat makanan lebih tahan lama. Ya, membuat makanan lebih tahan lama. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Yang pertama, pangan, kemudian teknologi pangan, pengolahan pangan, ya, membusuk dan tidak membusuk bisa, ya, hal yang kamu ketahui. Ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak. Hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan bidang baku. Ya, kain A berbentuk persegi panjang, kain B berbentuk persegi. Satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar berikut. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Itu namanya luas. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh tahu berbentuk persegi. Ada 16 tahu ya. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Luas kain A 8 satuan persegi. Luas kain B 16 satuan persegi. Amati gambar di bawah ini. Hitung luas dari setiap gambar berikut. Gambar A, berapa satuan perseginya? 7. B 10. C 6. D 8. D 7 ya. Itu namanya luas satuan persegi. Luas yang paling kecil adalah bidang C ya. Kemudian luas yang paling besar adalah bidang B. Bidang titik dan titik pada gambar memiliki luas yang sama. Mana yang sama? A dan D. Itulah tema 7, subtema 1, pembelajaran 1.